Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ngaji Simpel. Pemirsa, sahabat semua, tahu nggak ada surah yang isinya hanya 3 ayat, tapi jarang banget kita dengar dibaca. Ya, kalau surah Inna atau Inna sering kita dengar, Kulhu sering kita dengar, tapi surah ini 3 ayat, tapi jarang dibaca. Surah apa? Yaitu surah Al-Asr. Ya, kenapa surat ini jarang dibaca? Karena memang pendek tapi banyak ranjaunya. Banyak ranjaunya. Orang kadang kurang nyaman dalam melafalkan ayat-ayat di surah ini ya. Karena agak tricky istilahnya. Nah, namun surah ini juga ketika tarawih bulan Ramadan itu perlu dibaca, perlu dikuasai karena menjadi salah satu surah pendek yang di urutan surah yang lazim dibaca di masyarakat kita untuk surah tarawih, yaitu di surah yang di kedua lah setelah At-Takasur. Nah, kemarin kita sudah bahas At-Takasur. Nah, hari ini kita akan coba bahas surah ini, surah Al-Asr ya. Baik, kita baca dulu. Saya masih menggunakan irama yang sama seperti kemarin, yaitu irama Jiharka ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, itu tadi. Nah, mari kita bahas satu-satu. Kenapa surah ini sering dihindari? Ya, terutama pada cara berwakaf di surah ini. Misalnya di ayat pertama di surah ini wal 'asr. Nah, ini ada huruf ro disukunkan ya, waqaf, kemudian didahului oleh huruf shad yang juga waqaf. Nah, ini kadang orang kagok ya. Jadi kadang terbacanya wal 'asr, ro-nya tidak terdengar atau terdengar terlalu jelas wal 'asr gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu. Oke, wal 'asr. Pertama, ini huruf lam, ini punya sifat bainiyah ya. Wal jangan wal 'as, lamnya jangan dimatikan. Maaf, bukan dimatikan ya. Jangan, suaranya jangan putus begitu saja, tapi harus ada mengalir sedikit. Wal 'asr. Nah, kemudian ini huruf ain, bukan hamzah, jadi bukan wal as, tapi wal 'as. Berikutnya huruf shad. Huruf shad ini makhrajnya sama seperti huruf sin, tapi ini huruf tebal. Jadi ujung lidah tetap berada di belakang gigi seri bawah, tapi pangkal lidahnya dinaikkan. Pangkal lidahnya diangkat ya, ditegangkan dan dinaikkan. As, bukan as. Bukan as, tapi as ya. Dan tidak perlu monyong sebetulnya huruf shad ini, tidak perlu dimonyongkan karena bukan berasal dari bibir ya. Kemudian huruf ro. Nah, huruf ro sukun ini cara bacanya adalah sempurnakan dulu huruf shad sukunnya. Shad sukunnya ini sempurnakan dengan hamsnya karena punya hams juga. Wal as. Nah, setelah itu baru ro. Wal 'asr. Jadi ro-nya setelah huruf shadnya selesai disempurnakan. Kemudian huruf kedua, ayat kedua juga sama nih ya. Khus. Nah, ini juga khusr ini juga orang sering kagok juga. Makanya di dua ayat ini sampai ke ayat ketiga juga sama. Ini ro yang disukunkan. Jadi banyak yang agak segan baca karena mungkin nggak nyaman di lidahnya ya ketika mengucapkan. Tapi surah ini adalah surah yang luar biasa, jadi harus kita bisa pelajari ya. Jadi ayat keduanya tahan gunnah, ini juga gunnah karena ikhfa. Innal
insana lafi khusr. Huruf sinnya juga sama seperti huruf shad. Huruf sin ini disempurnakan dulu sampai hamznya terdengar, baru kemudian ro-nya dimunculkan, ro sukunnya ya. Innal insana lafi khusr. Oke. Kalau mau disambung boleh. Ada beberapa yang sering kita dengar disambung atau diwasol. Yaitu huruf ro-nya ini dibaca harokatnya. Tapi tetap kan kita mau tidak mau harus berhenti juga di sini karena kalau lanjut kepanjangan. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Nah ini di sini ada yang kadang digabungkan, ada gini bacanya, ada yang baca gini, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa ya, ada yang terakhir dengan begitu ya. Kenapa? Karena menghindari dua titik yang sulit ini buat sebagian orang, sehingga kemudian diwasol terus, berhentinya malah di sini di illa. Yaitu hanya menghindari sih. Jadi pada di sini bukan tempat berwakaf ya, tidak ada tempat berwakaf di sini tandanya, tapi orang mengakali dengan begitu biasanya. Yang baiknya sih sesuai dengan sesuai dengan ayatnya saja, dengan akhir ayatnya ya, satu-satu. Kalau mau di wasol di sini aja ayat 1 ayat 2. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Nah, untuk ayat ketiga, ayat terakhir, karena ini panjang, saya sarankan tarik nafas dulu yang banyak baru baca ayat ketiga, jangan buru-buru. Sebaiknya ini diselesaikan dalam satu nafas, sebaiknya. Kalau mau berhenti, karena tidak ada tempat tanda wakaf di sini, bahkan di sini ada tanda wakafnya lam alif di sini ya, di o, dan lam alif itu kan sebetulnya artinya disarankan tidak berhenti di situ. Ya, kecuali jika memang nafasnya tidak sanggup, maka ya berhentilah gitu ya. Tapi sebaiknya diulang setelah itu. Oke, kita coba baca dalam satu nafas. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kalau satu nafas. Bagaimana kalau berhenti? Ya, kalau nafasnya tidak sampai ya mau bagaimana lagi, kita harus berhentikan. Tinggal pilih, biasanya kebiasaan orang berhenti di sini, diwakafkan di hak kok ya. Kemudian langsung lanjut. Secara makna sih tidak berubah ya, insya Allah tidak berubah makna, jadi oke-oke aja. Tapi tetap sempurnanya sebaiknya dalam satu nafas. Jadi kalau kita baca di wakaf seperti ini, illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Biasanya begitu kalau yang diputus. Tapi secara tajwid sebetulnya sangat disarankan diselesaikan dalam satu nafas ya. Baik. Yuk kita baca bareng-bareng, diikuti dari ayat yang pertama. Wal 'asr innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Oke. Kepotong nih. Ini dia. Nah, ada beberapa catatan di surah ini tadi ya, terkait dengan huruf yang disukunkan, didahului oleh huruf sukun juga ya. Jadi
patokannya adalah tadi selesaikan dulu huruf yang sebelumnya, termasuk dengan sifatnya, baru kemudian pindah ke huruf yang kedua, yang sukun dalam hal ini di huruf ro tadi ya. Jadi kemudian untuk tempo, karena ini kan buat sholat taraweh ya, kalau mau disambung boleh, kalau memang cepet, tapi menurut saya sih ya ini kan cuma 3 ayat ya, ngapain sih kita sambung-sambung lagi, orang cuma 3 ayat juga. Nah, biasanya ini dibaca di rakaat yang ketiga. Kalau di sholat tarawih, kalau di sini rakaat pertama takasur, rakaat kedua kulhu al-ikhlas, rakaat ketiga takbiratul ihram lagi, Fatihah, kemudian surah ini wal asr. Nanti rakaat keempatnya kulhu lagi. Kalau mau main tempo ya bisa disambung-sambung gitu, dicepatin kayak tadi. Ayat 1, ayat 2, kemudian ayat ketiganya sendiri. Misalnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu Akbar. Seperti itu ya. Kalau dicepetin. Kalau mau santai, baca santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu Akbar. Ya, itu kalau dibaca dengan tempo yang agak lambat, nggak cepat. Saran saya sih silakan dipilih ya sesuai seleranya masing-masing ya, kebiasaannya. Mau yang cepat boleh, mau yang lambat juga boleh. Toh cuma 3 ayat. Saya rasa mungkin itu untuk pembahasan surah Al-Asr. Nanti berikutnya kita lanjut dengan pembahasan surat berikutnya, yaitu surat Al-Humazah. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.